2 jam diguyur hujan, Semarang kembali terendam banjir. Empat kapal tangkapan bea cukai di Batam hangus terbakar. Buat kerumunan, proses vaksinasi pedagang Tanah Abang dihentikan. Halo, selamat malam pemirsa. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur disambut antusias warga. Bahkan kendaraan rombongan Presiden terhenti karena padatnya kerumunan warga. Bersama saya Aprilia Putri, inilah Ayus Malam selengkapnya. Kita awali informasi malam ini, pemirsa. Setelah diguyur hujan selama 2 jam, Semarang, Jawa Tengah tergenang banjir hingga ketinggian lebih dari 50 cm. Bahkan kantor Gubernur Jawa Tengah pun terendam banjir hingga listriknya harus dipadamkan. Hujan yang mengguyur Semarang selama 2 jam membuat kawasan Simpang 5 dan sejumlah jalan protokol terendam dengan ketinggian lebih dari 50 cm. Sejumlah mobil nampak menerobos genangan di Simpang 5, tetapi sejumlah motor nampak mogok karena terendam banjir. Banjir juga melanda kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah. Puluhan sepeda motor dan mobil yang terparkir pun terjebak banjir setinggi 50 cm. Bahkan banjir juga masuk ke Gedung B, kantor rumah tangga Provinsi Jawa Tengah. Petugas dan karyawan pun menyelamatkan barang elektronik dan dokumen di tempat yang aman. Petugas pun mematikan aliran listrik dan mengamankan fasilitas lainnya. Jadi kita airnya itu tidak bisa keluar ke terowongan yang aslinya. Jadi air itu masuk ke ruangan rumah tangga. Nah, kita mengamankan, sementara kita matikan lampu. Oh, listrik tadi dimatikan ya? Dimatikan. Ini baru kali ini atau gimana? Selama saya bekerja selama 36 tahun, baru kali ini kantor gubernur banjir. Diduga banjir di kantor gubernur karena adanya proyek pengerjaan gedung DPRD sehingga membuat aliran air menuju ke kantor terhambat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. 4 buah kapal hasil tangkapan petugas bea dan cukai Batam siang tadi hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan ke bagian palka kapal. Kebakaran di Tanjung Priok, Pelabuhan. Kebakaran. Martinus, merapat ke belakang. 4 kapal yang sedang sandar di dermaga Bea Cukai Batam di Tanjung Uncang terbakar dan membuat panik warga sekitar. Kapal jenis kayu dan fiber ini merupakan kapal sitaan petugas Bea dan Cukai Batam. Keempat kapal ditangkap karena membawa barang ilegal seperti rokok, minuman beralkohol, pakaian bekas, dan telepon genggam. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan ke atas kapal kayu. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, polisi akan berkoordinasi dengan petugas Lapor Mabes Polri. Tadi masih sebatas ditantang saksi lah, diperkirakan lah. Tapi ini perlu laboratorium. Diperkirakan mungkin asal api dari puntung rokok, ini diperkirakan ya. Tapi kita masih menduga ya dari situlah, karena tapi kalau untuk penyelidikan kan ada memerlukan laboratorium kriminal, lab krim. Api berhasil dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Sayangnya, api membakar habis bagian kapal, hanya tersisa puing-puing yang nyaris tenggelam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenusa, iNews melaporkan. 3 rumah di Komplek Kostrad Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar siang tadi. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Kobaran api dengan cepat membakar 3 rumah di RT 14 RW 7 Komplek Kostrad Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Selasa siang.
Kondisi bangunan yang sudah tua membuat api semakin cepat membesar dan membakar seluruh bangunan. Anggota Kostrad, warga, dan petugas Dinas Pemadam Kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lainnya. 12 unit mobil pemadam juga dikerahkan untuk mempercepat pemadaman api. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah yang ikut terbakar. Korsleting listrik kan? Ini ada berapa rumah Pak? Tiga unit. Mulai proses pemadaman ya. Tadi sudah lokalisir, terus sudah bisa dilokalisir. Sekarang kita proses pemadaman. Kita luncurkan untuk 12 unit dari Jakarta Selatan. Tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dalam peristiwa ini. Sementara itu, kerugian akibat kebakaran masih diselidiki. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan menertibkan lapak pedagang kaki lima di kawasan Pasar Petisah, Medan. Sempat terjadi perlawanan karena pedagang tidak terima barang dagangannya diangkut oleh petugas. Pedagang di Pasar Petisah, Medan, Sumatera Utara tak terima saat petugas Satpol PP menyita payung yang biasa digunakan untuk berdagang. Sempat terjadi adu mulut karena pedagang tetap memaksa untuk mendapatkan barangnya kembali. Namun usaha pedagang sia-sia karena petugas tetap menyitanya. Penertiban PKL ini digelar lantaran banyak keluhan dari masyarakat dan surat pengaduan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan terkait keberadaan pedagang kaki lima di seputaran Pasar Petisah ini yang dinilai telah mengganggu estetika kota. Petugas telah melayangkan surat pada para pedagang kaki lima untuk tidak menggelar lapak dagangannya di trotoar dan bahu jalan. Yang melanggar pasal 9 tahun 2009 yang berjualan di jalan di atas trotoar. Sudah kita buat surat peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, dan kita laksanakan giat hari ini, giat untuk penertiban PK5 pedagang kaki lima. Selain Pasar Petisah, penertiban pedagang kaki lima akan digelar di sejumlah pasar yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur disambut warga Mawere dengan antusias. Selain itu, Presiden pun beraksi dengan berjalan sendirian di tengah sawah saat hujan melanda di Sumba. Seperti inilah warga menyambut Presiden Joko Widodo yang baru tiba di daerah untuk meresmikan bendungan Napun Gete di Mawere, Nusa Tenggara Timur. Bahkan mobil presiden tak bisa melaju karena warga sudah mengepung rombongan presiden. Presiden pun menyapa warga yang penuh antusias lewat atap mobil. Sembari melambaikan tangan, Presiden mengingatkan warga untuk memakai masker dengan menunjuk-nunjuk masker yang ia gunakan. Dalam kesempatan ini, Presiden juga membagikan souvenir seperti buku, kaos, dan masker. Sayangnya kerumunan ini tak bisa dihindari di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ratusan rumah di Teluk Jambe, Barat Karawang masih terendam banjir 1 meter. iNews Malam akan kembali dengan informasi selengkapnya.